Selo Ageng itulah nama sebuah kerajaan kecil di tanah Jawa bagian timur. Walaupun kecil, namun kerajaan ini sangat sejahtera dengan kehidupan rakyatnya yang damai. Nama kerajaan itu diambil karena pada jalan masuk utama ke wilayah kerajaan terdapat sebuah batu yang sangat besar. Menurut cerita dari rakyat yang berlindung di kerajaan itu, pada awal kekuasaan, sang raja dan permaisurinya tidak memiliki keturunan. Keadaan ini hingga waktu yang lama dan membuat sang raja dan permaisuri takut tidak ada generasi penerus dari garis keturunan yang memerintah kerajaan yang sangat dicintainya itu. Hingga pada akhirnya raja dan ratu membuat suatu upacara khusus yang dimaksudkan untuk meminta kepada Sang Maha Kuasa untuk meminta keturunan. Pada upacara itu mewajibkan setiap rakyat yang tinggal di wilayah kekuasaan kerajaan Selo Ageng berpuasa selama 3 hari berturut-turut tanpa memakan apapun. Karena semua rakyat sangat mencintai rajanya, mereka melakukan puasa itu dengan senang hati tanpa merasa terpaksa sedikit pun. Berapa bulan kemudian setelah upacara itu dilaksanakan, tabib kerajaan memberitakan kabar yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang, yaitu kebenaran jika permaisuri sedang mengandung. 9 bulan kemudian lahirlah bayi cantik. Pada malam tepat sebelum sang putri lahir, raja mendapat mimpi didatangi oleh seorang bidadari yang mengatakan jika kelak putrinya akan menjadi penyelamat kerajaan Selo Ageng dengan cara yang tidak terduga. Bidadari itu juga mengatakan jika putri raja itu nantinya akan hidup suci dan apapun yang dilakukan oleh sang putri, raja tidak boleh melarangnya. Sang raja mengabulkan semua keinginan bidadari itu asalkan anaknya nanti lahir dengan sempurna. Kemudian bidadari itu berubah menjadi bayi yang berada di dalam gendongan sang raja. Jauh sebelum kerajaan Selo Ageng berjaya di hutan belantara tak jauh dari wilayah itu, ada seorang pangeran dari kerajaan besar yang berburu bersama dengan pasukan pengawalnya. Namun kerajaan besar lain yang menjadi musuh dari kerajaan sang pangeran merencanakan pembunuhan yang sangat keji. Ketika pangeran dan pasukan pengawalnya berada di tengah-tengah hutan, para musuh membakar hutan beserta isi menggunakan panah api dari jarak jauh. Akhirnya rombongan pangeran itu pun mati dengan mengenaskan. Seluruh tubuh mereka gosong karena terbakar. Tidak ada satupun yang selamat dari pembunuhan itu. Penguasa gaib hutan yang terbakar merasa iba pada rombongan pangeran itu dan ingin menuntut balas karena membakar hutan yang dilindunginya. Kemudian penguasa gaib hutan itu membangkitkan pangeran dan pasukan pengawalnya, tetapi dengan wujud yang menyeramkan, dengan tubuh hitam legam, tinggi besar, mata merah menyala, dan gigi tajam. Karena wujudnya itu mereka disebut sebagai Wong Irengan, yang artinya orang hitam. Irengan ini sangat kejam kepada orang jahat yang melewati hutan belantara itu. Jika ada begal atau perampok yang kedapatan melakukan di wilayah hutan belantara, akan dimakan hidup-hidup. Tidak ada satupun yang mampu menghentikan Irengan ketika mereka murka. Bahkan sekelompok pasukan kerajaan besar pun dengan mudah dihancurkan dengan kekuatan mereka yang sangat luar biasa. Tetapi kemampuan Irengan ini hanya bisa digunakan di dalam hutan belantara saja. Oleh karena itu, Irengan tidak akan pernah keluar dari dalam hutan. Tetapi penguasa gaib hutan pernah berkata, suatu saat jika ada orang yang rela mengorbankan amal kebaikannya untuk menebus amarah para Irengan, mereka akan kembali berubah menjadi pangeran dan pasukan pengawalnya. Tetapi kekuatan Irengan tetap ada pada mereka dan bisa digunakan di luar hutan belantara. Sang putri kerajaan Selo Ageng tumbuh dewasa dengan menjalani hidup suci dan melakukan banyak perbuatan amal baik. Kabar kecantikannya yang disandingkan dengan bidadari menyebar ke seluruh penjuru Nusantara.
Banyak pangeran dari kerajaan-kerajaan besar meminangnya, namun sang putri menolak dengan sopan. Namun ada satu kerajaan besar yang terkenal kejam, tidak bisa menerima penolakan sang putri. Sehingga kerajaan ini mengancam akan meluluh lantahkan kerajaan kecil yang makmur itu. Seisi kerajaan cemas dan rakyat jelata juga ketakutan. Raja hampir putus asa dan menyerah terhadap keadaan karena tidak tahan melihat penderitaan rakyat yang selama ini dilindunginya. Raja sadar kekuatan kerajaannya yang kecil tidak akan mampu melawan kekuatan kerajaan besar. Pada saat itulah sang putri mengatakan kepada raja jika keadaan ini disebabkan oleh dirinya, maka dialah yang akan menanggung semua ini. Raja yang pernah berjanji pada bidadari yang ditemuinya dalam mimpi untuk jangan sekalipun melarang keinginan sang putri, raja pun tidak berani menahan sang putri untuk melakukannya. Sang putri yang selama ini tidak pernah keluar dari dalam kerajaan, akhirnya pergi dengan berjalan kaki ke dalam hutan belantara untuk bertapa. Ketika bertapa, di tengah-tengah hutan, Irengan menampakkan diri di hadapan sang putri dan menanyakan maksud pertapaannya. Sang putri mengutarakan kesedihan dan kecemasannya pada kerajaan yang sangat dicintainya. Irengan menawarkan perjanjian. Jika sang putri bersedia menebus amarah mereka dengan amal baik yang dimiliki oleh sang putri, Irengan berjanji akan menghancurkan kerajaan besar yang mengancam kerajaan Selo Ageng. Sang putri menerima tawaran itu. Saat itulah ada sesosok bidadari yang keluar dari dalam tubuh sang putri dan dimangsa oleh Irengan. Keajaiban pun terjadi. Irengan berubah menjadi pangeran dengan pasukan pengawalnya. Sang putri setelah amal baiknya digunakan untuk menebus amarah Irengan berubah menjadi manusia biasa. Tetapi kecantikannya tetap melekat padanya. Raja, permaisuri, dan rakyat yang menyambut kedatangan sang putri sangat terkejut karena datang didampingi oleh seorang pangeran dan para pasukan pengawalnya yang gagah perkasa. Hari di mana kerajaan besar menyerang untuk menghancurkan kerajaan Selo Ageng pun datang. Tetapi kekuatan pangeran dan pasukan pengawalnya mampu menahan gempuran itu. Kerajaan besar menyadari rencananya tidak berjalan lancar, mengirim pasukan dengan jumlah berlipat ganda hingga membuat kerajaan Selo Ageng yang dilindungi oleh pangeran dan pasukan pengawalnya dengan kekuatan Irengan menjadi terdesak. Namun di tengah-tengah peperangan itu, pangeran menyadari kerajaan besar inilah yang dulunya membantai rombongannya. Saat itulah amarahnya membuat kekuatan meningkat pesat dan berhasil mengalahkan seluruh pasukan kerajaan besar. Pada akhirnya, kerajaan Selo Ageng berhasil menang. Pangeran berhasil membalaskan dendamnya. Raja mengucapkan terima kasih yang sangat besar pada pangeran dan meminta untuk mereka tinggal dan menjadi bagian dari kerajaan itu dengan menikahi putrinya. Sang putri pun menerima permintaan raja dengan senang hati. Kerajaan Selo Ageng semakin berjaya dan bertumbuh semakin besar dan kuat.